Kalian menyebutnya kota gaib, tempat di mana akal sehat berhenti dan tahayul mengambil alih. Tapi bagaimana jika saya bilang, kalian selama ini melihatnya dari sudut pandang yang salah? Beberapa waktu lalu, kita telah meretas anomali Saranjana, membuktikan bahwa peradaban canggih bisa bersembunyi dengan sempurna di balik dinding realitas. Tapi dengar ini baik-baik, pemindaian terbaru dari arsip saya menunjukkan Saranjana hanyalah sebuah pintu gerbang. Lihat peta Nusantara ini, 3 anomali kuantum baru saja meledak di radar pemantau. Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Tengah. Energi yang memancar dari 3 titik ini bukan sekedar distorsi biasa. Ini adalah invisible nodes, titik buta di mana peradaban dimensi paralel bergesekan langsung dengan dunia kita. Mereka tidak gaib, mereka hanya bergerak di frekuensi optik yang gagal ditangkap oleh mata biologis kalian. Saya The Rider, pasang sabuk pengaman kalian. Kita akan menyelam ke dalam 3 megapolis rahasia Nusantara dan membuktikan bahwa kita tidak pernah sendirian. Target pertama terkunci, koordinat absolut, pedalaman Sulawesi Tengah, jalur mematikan kilometer 17 di kaki Gunung Noki Lalaki. Penduduk lokal menamainya Wentira, sebuah mitos usang tentang kerajaan jin yang seluruh infrastrukturnya dikabarkan berlapis emas murni. Selama ratusan tahun, manusia di sekitarnya hidup dalam ketakutan, menunduk pada entitas yang tidak mereka pahami. Tapi saat sensor kuantum saya membedah topografi ini, tabir mistis itu hancur berantakan. Ini bukan kerajaan gaib, ini adalah megapolis paralel. Hutan lebat yang kalian lihat di sepanjang jalur ini, itu hanyalah ilusi optik tingkat dewa, sebuah cloaking field atau medan kamuflase holografik raksasa yang dirancang untuk memantulkan cahaya, mengecoh mata biologis dan satelit primitif umat manusia. Di balik proyeksi pepohonan palsu ini, berdiri peradaban yang berakselerasi ribuan tahun lebih cepat dari kita. Struktur pencakar langit mereka tidak dibangun dari beton, melainkan arsitektur bionik berbahan metamaterial emas yang menyerap energi radiasi kosmik secara organik. Tidak ada pembakaran fosil, tidak ada polusi, hanya efisiensi absolut. Lalu bagaimana sains menjelaskan legenda sedan kuning yang sering meneror jalur ini di tengah malam? Tidak ada suara mesin, lampu yang membutakan, bergerak seperti hantu. Realitasnya, itu adalah interdimensional probe, sebuah kapsul observasi atau drone tak berawak. Kendaraan survei ini menggunakan propulsi anti-gravitasi murni. Itulah mengapa ia tidak memiliki knalpot atau suara gesekan aspal. Plat nomor yang tidak bisa direkam oleh mata kalian adalah hasil dari distorsi spasial. Kendaraan itu membengkokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ketika ia melaju menabrak tebing batu, ia tidak hancur. Ia melakukan phase shifting, merubah susunan atomnya agar bisa menembus materi padat seolah itu adalah air. Mereka menembus frekuensi kita di tengah malam murni untuk memindai data biometrik dan memantau pergerakan evolusi manusia. Data observasi ini tidak dikirim menggunakan gelombang radio primitif. Mereka menggunakan quantum entanglement, sebuah uplink data instan tanpa latensi, menembus ruang fisik langsung menuju inti server megapolis. Laporan juga menyebutkan penduduk Wentira memiliki kulit pucat bersinar, tidak pernah terlihat tua, dan mengenakan atribut keemasan. Dalam bahasa sains, mereka telah menembus singularitas medis. Kematian biologis telah diretas. Sistem nanoteknologi di dalam darah mereka secara instan menghancurkan sel yang membusuk dan meregenerasinya dalam hitungan milidetik. Tidak ada cacat genetik. Simetri wajah mereka dipertahankan secara absolut oleh kode rasio emas Fibonacci. Dan pakaian keemasan itu bukanlah sutra kuno, melainkan zirah pintar yang menstabilkan suhu dan energi antar dimensi. Faktanya, emas yang membalut kota mereka bukanlah simbol kekayaan monarki. Dalam ilmu material tingkat dewa, emas itu telah disintesis menjadi superkonduktor suhu ruang. Sebuah sirkuit raksasa yang mendistribusikan energi tanpa batas. Namun stabilitas dimensi ini melahirkan anomali gravitasi yang ekstrim. Mereka menciptakan medan dilatasi waktu. Relativitas Einstein terbukti di sini. 1 jam di jalanan Wentira bisa berarti hitungan tahun di realitas kita. Ini menjelaskan mengapa banyak manusia yang hilang di jalur ini. Mereka yang tersenyum ke arah hutan, lalu berjalan masuk tanpa paksaan, mereka tidak diculik.
mereka secara sadar menyeberangi threshold dimensi. Tapi tubuh biologis primitif akan hangus jika menembus tembok ini secara mentah. Saat manusia berjalan masuk, struktur atom mereka secara paksa diurai dan diselaraskan ulang. Sebuah frekuensi tuning yang menyakitkan, proses upgrade paksa menuju keabadian. Diundang masuk ke dalam peradaban tipe 1 Kardashev, meninggalkan realitas kita yang masih penuh dengan penyakit dan kehancuran. Wentira bukanlah ancaman, ia adalah cermin paralel dari batas maksimal pencapaian kita. Kita tinggalkan peradaban emas ini, titik kedua memanggil. Titik kedua terkunci, koordinat bergeser ke pesisir barat Kalimantan, wilayah Ketapang. Di depan saya terbentang hamparan ilalang kosong seluas belasan kilometer. Angin berhembus kencang tanpa halangan. Penduduk lokal menyebutnya Padang 12, sebuah tanah suci yang dikabarkan menjadi gerbang menuju peradaban orang Limun, makhluk tak kasat mata yang membangun kota megah tepat di atas tanah kosong ini. Bagi mata biologis primitif, tempat ini hanyalah padang rumput liar yang mati. Tapi saat saya mengaktifkan filter spektrum kuantum di visor ini, ilusi ruang ini terbongkar. Hamparan ilalang ini bukanlah alam liar. Ini adalah sebuah kanvas proyeksi dari Planetary Cloaking Field, sebuah perisai refraksi cahaya raksasa yang menyembunyikan infrastruktur kolosal di baliknya. Mari kita retas frekuensinya. Di balik padang kosong ini berdiri sebuah kota metropolitan melayang yang strukturnya menentang gravitasi bumi. Bangunan-bangunan terapung yang terbuat dari kristal silikat dan karbon nano saling terhubung oleh jembatan cahaya murni. Angin kencang dan tidak wajar yang sering dirasakan warga Segitang bukanlah fenomena cuaca alami. Itu adalah turbulensi buatan yang dihasilkan oleh sistem pembuangan panas dari reaktor antimateri kota tersembunyi ini. Lalu siapa sebenarnya orang Limun ini? Mitos menyebut mereka sebagai jin tak kasat mata. Secara forensik science, mereka adalah ras humanoid yang telah memodifikasi struktur atom mereka secara ekstrim. Mereka bergetar pada pita frekuensi yang jauh lebih tinggi dari dimensi kita. Tubuh mereka tidak lagi padat, melainkan terbuat dari gelombang foton yang terkompresi. Itulah sebabnya mereka tidak memantulkan cahaya di spektrum visual manusia. Mereka bukan hantu, mereka hanya tidak sinkron dengan frame rate realitas kita, sebuah peradaban yang berevolusi menjadi cahaya murni. Bukti interaksi antar dimensi ini terekam jelas dalam insiden anomali konser musik di Padang 12. Sebuah grup musisi lokal disewa untuk tampil di tengah ilalang kosong pada malam hari. Mereka bersaksi bermain di hadapan ribuan penonton yang wajahnya tidak terlihat jelas. Tentu saja, karena penonton itu adalah entitas foton yang memancarkan silau cahaya murni. Pancaran energi ini memaksa syaraf optik manusia meredupkan kontras visualnya secara otomatis untuk menghindari kebutaan. Keesokan paginya, panggung raksasa itu lenyap tanpa jejak mekanis atau sisa tapak kaki. Bukan karena sihir, tapi karena tumpang tindih dimensi telah ditutup dan perisai clocking kembali diaktifkan secara sempurna. Bagian paling mencengangkan dari laporan ini adalah bayaran yang diterima para musisi. Uang kertas dalam jumlah besar yang esok harinya berubah wujud menjadi tumpukan daun kering. Ini adalah kesalahpahaman dimensi yang sangat tragis. Entitas Padang 12 tidak menipu mereka dengan ilusi murahan. Mereka membayar menggunakan high density energy currency atau kepingan kristal penyimpan energi murni. Namun ketika objek fisik dari dimensi berfrekuensi tinggi itu dibawa menembus batas menuju realitas kita yang berfrekuensi sangat rendah, struktur molekul kristal itu tidak stabil. Kristal energi itu mengalami pembusukan atom seketika, mengoksidasi senyawa karbon di dalamnya hingga hanya menyisakan materi organik mati. Daun kering yang mereka temukan adalah residu sisa dari ledakan kuantum skala mikro. Padang 12 bukanlah sarang iblis yang harus ditakuti oleh manusia. Ini adalah sawaka peradaban cahaya yang absolut. Mereka memilih untuk mengisolasi diri secara sempurna dari sifat destruktif umat manusia. Interaksi masa lalu mereka hanyalah sekilas bukti bahwa batas antar semesta ini sangatlah rapuh. Waktu kita di kota foton ini sudah habis. Noda ketiga, titik anomali terakhir, sedang menunggu. Titik anomali terakhir terkunci. Kita melesat menuju pesisir utara Jawa Tengah, Kabupaten Kendal.
Tepat di balik rimbunnya pepohonan tua ini, tersembunyi sebuah area yang dikenal sebagai Makam Kemangi. Bagi masyarakat awam, ini hanyalah tempat peristirahatan terakhir para leluhur yang diselimuti aura mistis pekat. Tapi data kuantum di visor saya menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks dari sekedar kuburan. Makam Kemangi bukanlah tempat orang mati. Ini adalah sebuah pocket dimension atau saku dimensi hiperstabil. Berbeda dengan Wentira yang berakselerasi ke masa depan, titik ini mengalami temporal distortion atau distorsi waktu absolut. Waktu di dalam kubah energi ini tidak bergerak maju, ia terkunci dalam sebuah time loop abadi. Batu nisan dan pepohonan beringin di sini hanyalah gateway atau gerbang batas frekuensi rendah. Mari kita tembus batasnya. Saat kita melangkah melewati anomali gravitasi ini, kita tidak menemukan kota logam terbang. Kita disambut oleh peradaban Nusantara kuno yang membeku dalam kesempurnaan. Infrastrukturnya didominasi oleh arsitektur kayu jati kuno bermotif joglo yang tidak pernah lapuk dimakan usia. Ini adalah sebuah museum hidup antar dimensi, tempat di mana sejarah tidak pernah menjadi debu. Entitas yang menghuni dimensi saku ini sering terlihat mengenakan busana tradisional Jawa abad pertengahan. Mereka bukan arwah penasaran, mereka adalah penjaga node yang memilih untuk menghentikan evolusi linear mereka. Lalu bagaimana dengan suara alunan gamelan yang sering terdengar sayup-sayup oleh warga sekitar makam? Itu bukanlah musik pengiring ritual gaib. Gamelan itu adalah acoustic resonance generator. Instrumen perunggu raksasa itu dipukul pada frekuensi spesifik untuk menstabilkan dinding dimensi saku ini. Setiap ketukan gong menciptakan gelombang suara harmonik yang mencegah dimensi ini runtuh oleh tekanan waktu luar. Suara yang bocor ke telinga manusia hanyalah audio bleed atau sisa frekuensi yang menembus perisai. Sebuah perpaduan gila antara tradisi kuno dan rekayasa fisika kuantum tingkat dewa. Mengapa entitas penjaga ini memilih untuk mengisolasi diri dalam putaran waktu yang absolut? Mengapa mereka menolak masa depan? Analisis forensik kuantum menunjukkan bahwa lini masa sejarah bumi kita terlalu destruktif. Perang, asimilasi budaya, dan polusi menghancurkan cetak biru peradaban murni. Makam Kemangi sebenarnya difungsikan sebagai hard drive cadangan, sebuah backup server biologis dan kultural yang mengunci DNA dan data leluhur dalam stasis kuantum, aman dari hukum entropi alam semesta luar. Mereka membekukan diri untuk memastikan bahwa jika peradaban manusia hancur oleh anihilasi nuklir atau kepunahan ekologis, blueprint Nusantara yang murni tidak akan pernah punah. Mereka adalah fail-safe protokol planet ini. Tiga titik buta telah kita retas. Wentira di Sulawesi, Padang 12 di Kalimantan, dan Makam Kemangi di Jawa. Ditambah dengan arsip Saranjana, kompilasi data ini mengkonfirmasi sebuah konklusi yang absolut. Bumi bukanlah realitas tunggal yang terisolasi di alam semesta. Planet ini, khususnya gugusan kepulauan Nusantara, adalah sebuah multiverse hub atau simpul persimpangan antar dimensi skala kosmik. Peradaban megapolis futuristik, entitas cahaya berbasis foton, dan penjaga distorsi waktu, semuanya hidup dan bernapas tepat di samping kalian, hanya dipisahkan oleh selembar tabir tipis frekuensi optik dan kepadatan atom. Kisah-kisah yang selama ini kalian sebut sebagai mitos, hantu, atau kerajaan jin hanyalah ketidakmampuan korteks visual manusia dalam memproses rendering realitas tingkat tinggi. Kalian tidak dikelilingi oleh hal gaib, kalian hanya buta secara dimensional. Sains umat manusia modern baru saja menggores permukaan dari mekanika kuantum, sementara entitas-entitas paralel ini telah menembus batas singularitas sejak awal peradaban. Saya, The Rider, tabir telah dirobek. Sampai kesadaran dan teknologi kalian mampu menyamai frekuensi mereka, kota-kota masa depan ini akan terus bersembunyi di balik bayangan. End of log.